tiba-tiba ada pejabat menjadi sinis ya. Bahkan kayak Pak Mahfud nyebut Pak Jokowi pun dengan Mulyono dan agak kasar lah belakangan ini. Menurut saya itu pribadi. Jadi ada wilayah pribadi dia yang kena serang, yang itu kemudian dia sulit terima. Gitu. Sebelum-sebelumnya nggak kritik sistem ini karena kita dapat untung. Tapi begitu kita rugi, kita marah-marah kepada individunya. Padahal sebelumnya kita juga dapat untung. Ya. Sejak kapan boleh ketua umum partai politik ikut mengendalikan kekuasaan? Nggak pernah, Mas. It's not in the constitution, it's not in the undang-undang, nggak ada, Mas. Partai politik itu peserta pemilu, bukan pengendali negara. Pengendali negara itu adalah orang yang dipilih, elected official. Tapi kita keterusan. Partai politik menjadi peserta pemilu, tiba-tiba ketua umum partai politik mengendalikan negara. Padahal dia tidak dipilih rakyat. Rusak, Mas. Saya, Mas Sahal, dari dulu waktu belajar tentang terlibat dalam politik secara real, kira-kira sudah hampir seperempat abad atau seperempat abad lah umur saya ini dalam politik ya. Maksudnya termasuk waktu di kami segala gitu? Ya, sejak kita mahasiswa lah, lalu kemudian kan 98 saya jadi anggota MPR tuh, ya kan. Sudah bergaul dengan senior-senior bangsa kita ya, Bang Salim Said, Bang Hariman, kemudian Didi Rahbini dan lain-lain dulu zaman kita di MPR itu. Bahkan saya sama-sama anggota MPR sama James Riyadi itu, ya, pemilik grup Lipo. Jadi udah bergaul dan saya secara reguler ketemu Pak Habibie sejak menjadi Menteri Ristek begitu ya. Bergaul dengan tokoh-tokoh besar. Saya sering ketemu Anda di beberapa forum tokoh, di tempatnya Cak Nur, di tempatnya Gus Dur, di tempatnya Mas Taufik Rahzen, ya kan? Betul. Dan yang lain-lain lah, yang Kang Sobari, dan sampai sekarang kita bersahabat dengan Kang Sobari. Jadi apa yang saya baca dari cara melihat keadaan itu, terutama kalau kita jadi public intelektual dan juga politisi. Pertama, dua hal lah paling tidak yang saya agak dalam melihatnya itu. Yang pertama itu terbiasa lah ngelihat sistemnya gitu. Jangan lari dulu kepada akibatnya gitu loh. Lihat di sistemnya dulu, sebab apa yang kita terima itu adalah karena kita ada dalam cangkang sistem yang kita nggak bisa keluar dari situ. Gitu. Nah, karena itulah saya setiap melihat ada orang benci kepada Pak Jokowi pun, ada orang yang nggak bisa terima dan sebagainya, itu saya lihat dalam kerangka sistemnya itu yang pertama. Yang kedua, berusaha tidak mempersonalisasi setiap persoalan. Nah, sehingga kalau saya ngelihat banyak orang yang tiba-tiba menjadi sangat personal, itu juga saya sedih ya. Artinya banyak teman-teman kita yang kita anggap pemikir besar pun tidak bisa keluar dari personalisasi ini. Nah, karena itulah kemudian kalau kita membaca apa yang terjadi ya, sekali lagi ya, sebenarnya tidak ada yang tidak normal dalam bahwa ini adalah akibat dari sistem itu tadi gitu loh. Apa yang kita baca satu-satu aja lah misalnya ya. Pertama misalnya masalah yang paling sulit apa yang nggak bisa kita ngerti. Coba kita baca coba deh. Yang paling sulit. Kalau tadi misalnya tiba-tiba ada pejabat menjadi sinis ya. Bahkan kayak Pak Mahfud nyebut Pak Jokowi pun dengan Mulyono dan agak kasar lah belakangan ini. Menurut saya itu pribadi. Jadi ada wilayah pribadi dia yang kena serang, yang itu kemudian dia sulit terima. Gitu. Memang orang tuh sulit nyari orang yang kalau diserang pribadinya itu biasa-biasa saja. Gitu. Karena yang kalau kita belajar dari kedewasaan pemimpin kan, termasuk dalam agama Islam itu pemimpin agama ya. Nabi itu kan masalah dia itu kan dia nggak pernah tersinggung kalau masalah pribadinya kan. Dia cuma cemburu kalau agama kan kira-kira begitu kan. Betul. Tapi pribadi itu sama sekali tidak bergeming dia. Jadi, nah saya kira ini yang terjadi di kawan-kawan kita itu tadi. Satu, personalisasi. Yang kedua, nggak lihat gambar besar.
Loh ini gambar besar, ini semua normal kok sebagai akibat dari sistem yang ada. Bahwa kita kemudian sebelum-sebelumnya nggak kritik sistem ini karena kita dapat untung. Tapi begitu kita rugi, kita marah-marah kepada individunya. Padahal sebelumnya kita juga dapat untung. Ya, ini yang misalnya para pengkritik Pak Jokowi dan yang kemudian sebelumnya adalah para pendukung Pak Jokowi, terus tiba-tiba jadi kayak militan, kayak gelap mata gitu. Come on, yeah, it's the same system. Jadi sampean yang harus istilahnya itu harus mengoreksi diri juga gitu loh. Karena kita berada pada sistem yang sama gitu. Saya selalu gitu, Mas. Gitu. Makanya saya terus terang waktu saya mendukung Pak Prabowo, tapi di tengah jalan Pak Jokowi punya ancaman-ancaman saya lihat ya dari problematika yang sedikit banyak memang inilah PR-nya, menghentikan sandera kepada presiden. That's problem sistemik, Mas. Sistemnya nggak maunya gitu. Jadi misalnya, sejak kapan boleh ketua umum partai politik ikut mengendalikan kekuasaan? Nggak pernah, Mas. It's not in the constitution, it's not in the undang-undang, nggak ada, Mas. Saya waktu dulu saya konflik sama teman-teman di PKS. Sampai saya membuat kajian sendiri dan membuat buku. Saya baca semua undang-undang. Partai politik itu peserta pemilu, bukan pengendali negara. Pengendali negara itu adalah orang yang dipilih, elected official. Yeah. Itu pengendali negara. Tapi kita keterusan. Partai politik menjadi peserta pemilu, tiba-tiba ketua umum partai politik mengendalikan negara. Padahal dia tidak dipilih rakyat. Rusak, Mas. Kita mesti address ini dari awal kepada Pak Prabowo. Partai politik kau boleh peserta pemilu. Ya, karena kau juga ditoblos rakyat, tapi pada dasarnya rakyat itu bermigrasi. Karena siapa yang terpilih itu kan siapa yang dapat suara paling banyak. Ya. Artinya kan rakyat milih orang. Lah kalau rakyat sudah milih orang, terus ngapain ketua umum partai politik ikut mengendalikan dari belakang? Ini yang mengerusak. Dan itu yang dihadapi oleh Pak Jokowi, ketidaknyamanan duduk di kursi presidensialisme, tapi pada saat yang sama dia tahu di sekitarnya ini diterpedo oleh banyak kelompok. Bagaimana coba caranya itu? Ini kita omongin dari sekarang. Makanya saya bilang berkali-kali tentang Pak Prabowo, jangan kalian coba-coba ganggu Pak Prabowo. Saya sendiri terus terang, Mas ya, kalau mau jadi mulut nggak enak, saya mau ngomong menjadi mulut yang jangan ganggu Pak Prabowo, jangan ganggu presiden. Supaya nanti juga kalau kita nagihnya enak. Sekarang kita mau nagih Pak Jokowi susah, Mas. Yang bermain di sini siapa? Yang bermain di sini siapa? Kementerian pesta sendiri. Pak Jokowi setengah mati pengen mempercepat investasi, bahkan mengakselerasi dengan lahirnya peraturan pemerintah, kepres untuk percepatan investasi. Kementerian main-main. Antara mereka nggak kompak, saling sikut, saling sandera. Kan itu kita lihat hari-hari, Mas. Dan kalau kita mendekati, dia bilang, saya punya 2 bos. Saya bukan cuma bos, saya bukan cuma presiden. Saya ketum, saya juga bos. Nggak boleh begini. Ini subversi, Mas. Nggak boleh ada lagi. Nah, ini yang begini-begini. Saya baca sebagai persoalan sistem. Teman-teman kita nggak baca ini sebagai persoalan sistem. Kita harus mendorong sebagai masyarakat sipil, mendorong pemurnian daripada sistem kita. Itu semuanya hilang dengan sendirinya, Mas. Mas Al tahu kalau kita nonton debat presiden di negara-negara maju ya, di negara-negara yang matang gitu kan. Kalimat paling banyak dia ngomong itu adalah I will, dia bilang, fix the system. Fixing the system. Karena memang kita nitip nasib kita tuh dalam sistem, Mas. Bukan hanya satu orang. Masa negara sebesar ini, kita cuma mengandalkan satu orang. Cabang kekuasaan ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif. Kita punya masyarakat sipil yang bikin podcast kayak gini. Kan banyak orang, Mas, kok tiba-tiba yang salah cuma satu orang. Nah, yang kayak gini nih yang harus kita, saya kira ya, Mas, di masa yang akan datang, mari kita perbaikilah gitu.